Kemudian menikah. Betul. Oke. Dan itu teman kampus? Bukan teman kampus, teman organisasi lebih tepatnya. Teman organisasi. Satu kampung, satu daerah, satu provinsi? Beda kampus, beda daerah, beda provinsi. Beda. Luar kota. Di luar kota. Iya. Anak mana Mas istrinya? Tangerang, Mas. Tangerang, Bro. Justru lebih pendekatan ta'arufnya itu justru ketika pas keamanah. Pas keamanah. Pas keamanan. Jadi setelah lengser itu memang ada kesempatan saya itu ngisi di rapat kerja nasional FOSE waktu itu. Ngisi sarasehan di situ. Tapi waktu itu istri masih jadi pengurus FOSE. Yang masnya sudah lengser. Sudah lengser. Nah, akhirnya kita ketemu di sana dan waktu itu memang benih-benih cinta itu muncul. Iya. Saat tertentu juga kita harus nekat, harus berani gitu ya. Betul. Karena sekarang banyak tikungan tajam. Maksudnya? Yes. Jangan memperkenalkan calon kita ke sahabat kita katanya. Karena nanti bisa naksirnya ke sahabat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, selamat datang kembali di podcast Majelis Ikhwan Idaman. Bareng saya Raga Satria Dan saya Deni Rohmati. Saya Muhammad Septian yang alhamdulillah hari ini bisa membersamai malam ahadnya teman-teman muda maupun juga mitra muslim dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan juga penuh bahagia. Dan kok AA terus gitu ya. Dan yang belum menemukan pasangan semoga segera menemukan pasangan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan hari ini spesial, selalu di podcast Majelis Ikhwan Idaman yang hadir adalah tentunya ikhwan-ikhwan idaman. Ya, anak-anak muda yang idaman, Betul. yang inspiratif, kemudian juga bisa dikatakan mungkin memiliki banyak nilai-nilai positif. Oke, dan hari ini kita kedatangan Mas Dika. Assalamualaikum Mas Septian, Mas Dani, Mas Raga. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Dika pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Malam, Jo. Iya. Oh, ya malam ya. Oh iya, sorry. Terbiasa dengan motivator. Tapi semangatnya Apakah malam atau sore? Selamat pagi. Oh iya, semangatnya. Benar. Mas Dika ini adalah seorang aktivis ya. Terus penulis buku, terus aktif di organisasi tentunya dan sudah punya anak dan sudah punya istri tentunya. Alhamdulillah. Nikah muda maksudnya. Sama, jadi sama. Sama kayak saya maksudnya. Nggak sama kayak kamu kan, nikah tua. Saya masih muda. Dan Mas Dika ini juga beliau karena aktivis biasanya kan ada kepedulian berkaitan dengan sosial dan sebagainya gitu ya. Akhirnya kerjanya pun juga di sosial, yakni di Lasnas YDSF. Klien kita. Ya sering mungkin mendengarkan talkshow-nya, baik itu spotnya juga gitu ya. Mas Dika ini masih muda banget, bahkan lebih muda Mas Dika daripada Dani. Bukan KC apa? Selisihnya 1 tahun. Enggak, selisih 4 tahun. Enggak lah. Iya. Jadi Mas Dika kan 97 ya? 97 saya. Sama kayak Afi 97. Nggak, 99 nih. 99 ya? Oh iya. Kenapa kok bandingin Mbak Afi? Nah, iya. Kan belum nikah, Afi. Loh, kamu Mas Dika? Iya kan untuk cari teman. Jadi Mas Dika 97, Dani 93. 94. 93. 94 lah. 94 itu aku. Enggak lah, 95 ini 91, 92 ya. 92. Jadi selisihnya 4 tahun guys, tapi alhamdulillah ya, ini bukan membanding-bandingkan kan, tapi ya kan jodoh itu kan nggak tahu kan. Betul. Datangnya kapan. Untuk memotivasi. Untuk memotivasi. Dan sekaligus memojokkan. Enggak memojokkan kamu. Jadi Mas Dika di usia 24 ya menikah. 24. Istri 23 waktu itu. Oke. Masih kuliah berarti pasangan itu Pak? Udah lulus. Sudah lulus ya? Baru lulus kayaknya ya? Baru lulus yang istri. Kalau saya udah 2 tahun dari lulus. Oh. Cepet sama Lulusnya lulusnya. cepet berarti. Akselerasi. Biasanya aktivis lama Mas. Iya. Biasanya rambutnya gondrong. Alhamdulillahnya rezekinya seperti itu.
Iya, jadi waktu itu memang 3,5 tahun artinya. Tiga setengah tahun. Makanya kok pakai kacamata. Iya. Aku ya, tapi nggak ada kacanya. Iya itu, saya bedakan. Dia yang pinter dega. Loh, saya bisa ngucek-ngucek secara live. Oh gitu ya. Kalau Mas Dika dibuka dulu gini, ya kan? Iya. Oke, 3,5 tahun. 3,5 tahun. Lulus. Kemudian itu sudah kerja ya. Habis itu lulus kerja. Sudah kerja. Kemudian menikah betul. Oke. Dan itu teman kampus? Bukan teman kampus, teman organisasi lebih tepatnya. Teman organisasi. Satu kampung, satu daerah, satu provinsi? Beda kampus, beda daerah, beda provinsi. Beda. Luar kota. Di luar kota. Iya. Anak mana Mas istrinya? Tangerang Mas. Tangerang bro. Tetangganya Afi berarti ya? Iya. Oh tetangga. Jakarta. Langsel ya. Tangerang kok Jakarta? Maksudnya daerah Jabodetabek. Banten. Oh masuk Banten ya? Masuk Banten tapi provinsinya. Nah, emang kita nyebutnya kan Jabodetabek ya. Jabodetabek. Tapi jauh loh. Luar biasa. Jauh ya. Alhamdulillah. Dan ini nikahnya kemarin pas pandemi kan. 2021. Berarti Mas ya, sederhana, maksudnya tidak paket hemat. Tapi nggak hemat juga katanya tadi katanya. Karena jauhnya tadi habis mobilisasi. Tapi berarti nikah di KUA, nikah di rumah istri. Tangerang. Iya. Tapi maksudnya kan tidak rame-rame. Tidak terlalu ramai karena waktu itu memang aturan pandemi ya. Aturan pandemi jadi memang dibatasi hanya sekitar 200 undangan. Lumayan banyak ya 200 sudah. Ya, lumayan ya waktu itu ya. Iya. Tapi gimana Mas ketemunya ketika itu kan sama katanya kuliahnya di Jawa Timur ya? Betul. Di Trunojoyo. Sampai Tangerang itu ketemunya di organisasi prodi atau organisasi yang non sosial gitu. Oh iya. Jadi dulu waktu itu ketika S1, alhamdulillah aktif di organisasi Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam. Anak ekonomi semua ini. Satu lingkup ya. Iya. Gitu. Nah, waktu itu memang singkat cerita ada amanah saya sebagai koordinator regional FOSI Jawa Timur. Istri itu dia di Sekretaris Nasional FOSI Nasional. Lebih tinggi jabatan. Lebih tinggi. Iya, bisa lebih tinggi. Nah, tapi memang justru lebih pendekatan ta'arufnya itu justru ketika pasca amanah. Pasca amanah. Jadi setelah lengser itu memang ada kesempatan saya itu ngisi di rapat kerja nasional FOSI waktu itu. Ngisi sarasehan di situ. Tapi waktu itu istri masih jadi pengurus FOSI. Yang masnya sudah lengser. Sudah lengser. Nah, akhirnya kita ketemu di sana dan waktu itu memang benih-benih cinta itu muncul. Ini kan membaca peluang. Ini juga banyak loh ikut organisasi. Iya. Tapi dia nggak membaca peluang. Contoh peluangnya benih-benih cinta muncul itu gimana itu? Karena waktu itu kan memang karena istri itu adalah pengurus pusat ya Mas ya, pengurus pusat FOSI, dia sekretaris nasional, jadi ada tanggungan moral ketika ada pembicara diundang, ketika selesai ataupun sebelum materi yang saya sampaikan itu biasa ditemenin sama pengurus nasionalnya. Ngobrol lah. Kok enak ya? Kok nyaman. Apalagi kok cantik. Itu langsung minta nomor WA atau gimana? Sebenarnya nomor WA sudah punya dari awal kepengurusan karena kita satu koordinasi walaupun memang kita nggak satu struktural ya, istri di nasional, saya di regional, tapi secara kerja umumnya memang kita kadang-kadang ya koordinasi antara regional dengan nasional terkait kesekretariatan ya, kalau sekretaris ya ke regional itu. Tapi memang waktu itu jujur jarang komunikasi dengan istri ketika amanah. Ketika pas keamanan itu ya, waktu momen ketika saya ngisi di rapat kerja nasional itu, setelahnya, nah itu saya udah mulai ikhtiar buat pendekatan. Dan sinyalnya ditangkap dengan baik gitu ya? Iya, sinyalnya ditangkap baik malam televisi. Kan kadang dia ternyata sudah ada langsung ketolak gitu sinyalnya. Maaf, saya sudah ada yang ta'aruf dengan saya, ada kan kayak gitu. Jomblo gak paham sinyal. Iya. Jadi itu ya, sama sudah lulus, istri masih kuliah ketika itu semester akhir, betul. Tapi sebelumnya memang niat untuk menikah di usia muda.
Nggak ada juga sih Mas sebenarnya. Jujur saya itu sebenarnya kan punya tabungan. Dan saya dulu itu adalah termasuk orang yang idealis untuk langsung S2 sebenarnya. Cuman karena memang Allah berkehendak lain dipertemukan dengan sosok istri saya itu. Langsung S3 kan? Istri. Langsung 1+1 sama 2. Masya Allah. Luar biasa. Jadi seperti itu ceritanya. Di momen pendekatannya memang 1 tahun. PDKT 1 tahun. Setelah istri wisuda dan selesai amanah di pose itu, akhirnya saya memberanikan diri untuk sowan ke orang tua, calon mertua waktu itu. Sendirian apa? Sendirian waktu itu saya. Sendirian. Awalan ya. Awalan. Dewian nang Tangerang loh. Temen ya. Bukan masalah beraninya sebenarnya. Kalau ngajak orang tua pun juga kan karena memang ongkos jauh. Iya, ongkos juga karena memang kan belum pasti juga, karena kita kalau mau ta'aruf itu kan bukan hanya dari sisi wanitanya ya Mas ya, tapi juga dari sisi orang tuanya. Bentar. Kan istri lulus, kemudian sampean ke sana. Berarti sudah dikasih, Mas silakan ke rumah gitu atau gimana? Iya, betul. Silakan, dipersilakan ke rumah waktu itu saya. Udah saya memberanikan diri buat ke rumah waktu itu. Pertama kali ketemu sama orang tuanya gimana, Mas? Gugup. Jadi ceritanya itu lucu sebenarnya. Gimana? Rumono. Jadi waktu itu saya sampai ke rumahnya itu siang. Duhur jam 1 saya ingat. Naik kereta ya? Naik kereta. Kan lama. Sebenarnya sampainya pagi di Jakarta, cuman sampai rumahnya siang waktu itu. Nah itu intinya baru saya bisa jujur ke orang tua untuk ibarat kata izin untuk meminang. Itu ya barusan beraninya ketika takda maghrib. Dari saya awal ketemu di rumahnya itu jam 1 siang. Terus selama siang sampai maghrib itu ya ngobrol gitu. Sambil itu kan berani ya. Kalah podcast ini. Kan siaran kalah. Untuk aktivis. Untuk bahasanya biasa ngisi ya, biasa rapat ya kan. Sampai betul iya. Tapi dari ya orang tuanya apa nggak langsung nanya gitu keperluannya apa gitu Mas, tapi masih ditunggu-tunggu gitu. Kalau saya lihat sebenarnya sudah diberitahu oleh calon istri waktu itu sebenarnya. Tapi sampean yang masih nyari masih memunculkan benang merahnya gitu ya. Bisa jadi juga dicari keberaniannya ya ini. Ditelusuri. Tunggu yang si cowok untuk mengutarakan dulu kan sebenarnya, walaupun memang orang tua sudah tahu sebenarnya. Nah, terus dari jam 1 sampai maghrib itu sampai diskusi ngobrol apa? Iya. Apa aja ya, intinya tentang pendekatan ke keluarga sana. Keluarga sana juga pengen tahu tentang keluarga di Surabaya waktu itu. Gitu. Terus akhirnya habis maghrib langsung ngomong jujur, dan akhirnya sudah diterima dengan baik. Rencana selanjutnya gimana? Ya udah saya ngomong langsung lamaran waktu itu. Ini lamaran. Sama langsung lamar itu. Maksudnya itu kan? Beda waktu. Beda waktu. Jadi mohon izin untuk melamar putri jenengan. untuk khidbahnya gitu ya. Waktu itu jedahnya dari saya ke rumah itu 1 bulan. 1 bulan waktu itu 1 bulan. Itu jadi, yang baru bawa keluarga. waktu itu ke Tangerang. Itu kan masih COVID ya waktu itu. Masih COVID. Gimana itu perjalanan PPKM? Berarti 2021 Januari saya lamaran. COVID sih. Maret puncaknya Maretnya itu. Itu nggak terkendala PPKM terus harus terkendala ada sebenarnya. Positif apa nggak sampai. Waktu itu sebenarnya memang yang ketat kendaraan umum ya, kayak kereta api. Bus pun sebenarnya nggak serba ketat waktu itu bus. Tapi waktu itu saya naik mobil sih bareng keluarga, bareng-bareng. Yang penting waktu itu ya sudah selesai rapid test ya. Waktu itu zamannya rapid, rapid gitu kan. Ya udah rapid dulu. Yang penting kita berangkat bareng-bareng ikhtiar, karena ikhtiarnya ya, niatnya baik untuk meminang orang, ya udah Bismillah. Alhamdulillahnya nggak ada kendala apa-apa sih waktu itu kita perjalanan. Gitu. Tapi ya tadi kerennya itu berani berangkat sendiri. Iya. Dan berani ngobrol sampai jam 5 itu tak? Padahal bukan basic penyiar loh. Berarti bisa 24 jam ngobrol ya. Bicara, Bicara sumber materi. Iya, materi. Misalkan senggang sedikit dikasih es briki. Tapi bukan senang Mas berarti. Ayo briki dulu. Masya Allah, dan alhamdulillah sekarang sudah dikaruniai 1 putri. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga sudah punya rumah sendiri. Alhamdulillah.
Nah, sekarang ngobrolin backgroundnya Mas Dika ini ya. Di UTM dulu ambil jurusan ekonomi syariah. Betul, ekonomi syariah. Terus aktif di organisasi ekonomi syariah juga ya? Ya, sebenarnya beberapa sih. Dulu saya juga suka, aja? Karena memang dari SD itu sebenarnya saya suka nyanyi. Jadi ikut paduan suara berarti? Betul banget. Jadi kalau paduan suara malah dari SD sampai kuliah saya ikut UKM. Kalau di sekolah namanya ekstrakurikuler ya. Paduan suara terus. Dari SD sampai paduan suara kita vokalis Banjari. Larangan. Terus akhirnya berarti ikut paduan suara juga di kampus? Paduan suara iya, hima iya, setelah itu pose itu iya. Terus kalau di kampus itu ada namanya organisasi daerah, Organda ya, Organda. Jadi kayak ojek ya, Organda. Iya, jadi mahasiswa asal Surabaya yang kuliah di Bangkalan. Waktu itu. Nah itu juga ikut itu. Genbi juga pernah. Genbi itu mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia. Sampai termasuk penerima. Kalau berarti kalau menerima beasiswa itu berarti otomatis harus ikut langsung komunitas Genbi. Nggak boleh nggak ikut komunitas itu nggak boleh. Dan waktu itu memang alhamdulillah diamanai pengurus kepala divisi pendidikan. Jadi tugasnya untuk edukasi ke bank sentralan ke semua lini masyarakat, mahasiswa-siswa, masyarakat umum ke bank sentralan. Minimal cara mengetahui uang asli, sosialisasi ke masyarakat seperti itu. Itu pakai tes dulu ya kalau dapat beasiswa. Dan lumayan ketat itu. Sulit kalau itu Indonesia. Main ketat, persaingannya gak ketat. Luar biasa. Itu full Mas, beasiswa full. Kalau Bank Indonesia itu 1 tahun Mas Raga. 1 tahun. 1 tahun aja. Cuman memang nominalnya kalau Bank Indonesia kita tahu sendiri kan namanya Bank Indonesia nominalnya besar lah. Alhamdulillah bisa beli rumah ya langsung. Kuliah langsung ke mana Bangkalan ya. Enggak ada mau kos deh. Buat nikah. Oh iya. Waktu itu minimal nutup buat UKT 6 semester. Langsung ya 1 tahun untuk 6 semester. Di UTM itu terkenal UKT-nya paling murah sebenarnya. Kampus negeri yang paling murah bahkan di Jawa Timur ya saya berani bilang ya UTM. Winsa dulu murah Winsa. Tapi sekarang mahal ya? Masih terjangkau kayaknya. Di Trunojoyo itu saya kena 2.250.000 per semester. Murah. Itu apalagi ketutupan beasiswa itu. Dulu sekarang masih segitu? Segitu Mas Raga. Segitu. Winsa gitu. Aku dulu 1.200.000 malah murah lagi. Tapi sekarang adik kelasku 7 jutaan. Soalnya nggak pakai uang gedung ya. Gitu ya. Iya, wow. Mandiri pun di Trunojoyo itu 3 juta loh cuman. Universitas. Oh iya. Ini untuk memantik kok. Iya. Kampus kita disebut, ayo kita iklan ke suara semua. Oke, lanjut ke ini kan karena aktif di beberapa organisasi. Terus Mas Dika ini juga nulis buku loh, guys. Gimana bukunya? Bukunya apa namanya? Di bawah atau gimana? Buku waktu itu saya nulis judulnya Aktivis Juga Manusia. Judulnya. Itu tentang apa maksudnya? Jadi waktu itu sebenarnya memang tahun 2020 saya nulisnya. Sebenarnya niatnya memang untuk ini sih, sebagai pencapaian pribadi ya Mas ya. Karena niatnya beberapa pengalaman saya di organisasi itu mau saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Karena memang kan orang mengatakan kalau kita punya tulisan itu kan bisa dikenang sepanjang masa. Dan yang kedua kita bisa share energi positif ke semua orang dengan tidak terbatas jarak dan waktu. Ya kalau dengan tulisan ya, tidak terbatas jarak dan tidak terbatas waktu. Ada saya nulis dengan background saya karena waktu itu saya mikirnya kalau saya nulis buku tentang keilmuan ekonomi Islam, ya bergening saya kalah dengan tokoh-tokoh ekonomi Islam, kayak Pak Adi Warman Karim, terus siapapun yang tokoh ekonomi Islam. Makanya waktu itu ya mending saya nulis tentang pengalaman saya, tentang kemampuan saya, tentang passion saya waktu itu organisasi. Nah sebenarnya intinya dari buku itu memahamkan sebenarnya. Kalau orang sekilas baca dari judulnya, oh ini pasti buku ini tentang pembelaan ke aktivis. Judulnya aja dengan aktivis juga manusia. Betul. Tapi justru itu adalah menghakimi aktivis di buku ini. Gimana? Jadi saya mencoba meluruskan persepsi aktivis yang mungkin kurang tepat. Jadi yang biasanya aktivis itu ikut organisasi. Sebenarnya aktivis itu kan predikat ya. Jadi ada tingkatannya kalau menurut saya. Jadi kalau hanya sekedar ikut organisasi itu hanya dikatakan sebagai organisatoris. Tapi kalau dia ketika ikut organisasi dan
memberikan sejarah yang baik, pencapaian yang baik yang itu belum dilakukan sebelumnya di organisasi itu baru ada predikat aktivis kalau menurut saya. Kalau yang masuk kategori yang demo-demo itu tergantung. Jadi cara menyampaikan argumen itu kan nggak hanya demo ya sebenarnya Mas Dani. Bisa lewat audiensi. Dulu waktu saya di FOSE itu memang beberapa kali saya bertemu dengan stakeholder termasuk dengan Bank Indonesia waktu itu. Ya kita lebih baik menyampaikan, apalagi momentum ulang tahun FOSE waktu itu ada kampanye nasional ekonomi syariah. Jadi saya menyampaikan tentang apapun dari ekonomi syariah ya lewat audiensi waktu itu. Dari audiensi itu tercipta MOU program dengan stakeholder, dengan Bank Indonesia. Waktu itu kita sempat kerjasama di acara ISEF. ISEF di Grand City waktu itu masih. Iya benar. Nah itu saya unik waktu itu mikirnya, waktu mahasiswa semester 1 saya punya pikiran gitu. Jadi ini kok mahasiswa ekonomi Islam di acara ISEF yang notabene acara panggung besar ekonomi syariah, tapi mohon maaf Mas, mahasiswa waktu itu hanya sebagai ya ibarat kata penonton dan pencari souvenir. Betul. Gitu kan waktu itu. Nah, saya waktu itu punya pikiran, wah ini panggung besar segini, mahasiswa harus tampil sebagai ya eksekutor, ya kontributor gitu loh. Nah, waktu itu akhirnya ketika saya ada amanah koordinator regional FOSE Jawa Timur, saya coba audiensi ke orang Bank Indonesia. Nah, akhirnya tercipta waktu itu program kerjasama namanya Olimpiade Cerdas Cermat Ekonomi Islam. Jadi di sebelumnya ISEF itu nggak ada acara yang bernuansa kemahasiswaan dan kepemudaan. Dan waktu itu ada. Alhamdulillah. Sebelum di Jakarta. Nah, waktu itu panitia dari teman-teman anggota FOSE, pesertanya juga dari anggota FOSE. Nah, kalau itu kan ada, wah, alhamdulillah gitu loh. Iya. Itu di tahun berapa, Mas? Waktu itu ISEF terakhir di Jawa Timur tahun 2018. Setelahnya ya 2018. Setelahnya ya di Jakarta terus. Betul, sekarang ya. Jakarta terus. Cuma roadshow aja ke Jatim. Iya, Pesyar tuh namanya. Pesyar. Kalian anak ekonomi syariah kok nggak punya pikiran kayak Mas Tiga sih? Kemana aja? Punya lah beda. Punya. Kepikiran tuh. Pertanyaanmu Pertanyaanmu bi? Kalian kok nggak punya pikiran? Iya punya. Punya. Pikiran punya. Iya betul. Punya ya. Punya. Oke. Iya. Tapi itu bukunya kalau tak lihat di profilnya tuh penulisnya berdua ya? Berdua waktu itu memang. Jadi sebenarnya memang waktu itu saya ngajak nyari yang perempuan. Saya mau nulis di buku itu tuh ada beberapa bab yang pengennya saya itu dari sisi gender aktivis perempuan. Itu gimana sih masyarakat itu sekarang memandang aktivis yang notabene perempuan yang memang dia terbatas waktu, tenaga, fisik dan sebagainya. Coba saya ngajak partner itu waktu itu namanya Wilda. Wilda itu dia mahasiswa Yayan Madura. Pamekasan. Ketemunya dari FOSE juga. Gitu, dari FOSE juga waktu itu. Cuman Wilda waktu itu bukan pengurus FOSE. Anggota saja waktu itu. Cuman saya lihat kemampuan Wilda ditulis, ya udah saya ngajak Wilda waktu itu. Ayo, kita nulis bareng. Judulnya ini laku nggak laku, kita niatnya bukan jual beli, tapi niatnya kita buat share energi positif ke teman-teman anak muda waktu itu. Gitu aja sebenarnya. Jadi saya niat nulis buku itu buat diperjualbelikan, itu poin kedua. Poin pertamanya saya pengen buat yaitu tadi share value, share prinsip, share mindset ke teman-teman mahasiswa khususnya yang organisatoris tadi. Gitu. Mantap. Bagus itu. Bagus. Bukumu Mr. Fit? Lu banyak. Sudah. Buku nikah kan sudah. Langsung dua. Iya. Tapi kan ada bicara tentang aktivis nih Mas. Ada yang menganggap bahwa aktivis ini kan seorang yang benar-benar aktif menyuarakan, baik itu mungkin ada sesuatu yang tidak baik, kemudian beliau ya tadi ya ada yang demo, ada yang mungkin dengan cara lain ya kita ajak ngobrol diskusi dan lain sebagainya. Ada yang kalau sekarang dikampanyekan di Facebook rame lah dan lain sebagainya. Kalau menurut jenengan aktivis yang benar-benar aktivis yang seperti apa Mas? Sebenarnya media penyampaian argumen itu semuanya betul Mas Abian. Semuanya betul. Tinggal attitude-nya saja. Audiensi pun yang dengan cara halus kita ke kantor stakeholder bisa jadi nggak bagus kalau attitude-nya nggak bagus. Gitu loh. Misalnya contoh minimal penampilannya. Penampilannya nggak pakai misalnya nggak ada etikat. Etikat organisasi kan harus ada. Kartu nama organisasi juga harus ada. Gitu. Habis itu penampilannya juga dinilai ketika kita audiensi. Dari penampilan, dari penyampaian, dari isi audiensi. Nah, itu yang tolak ukur kualitas atau tidaknya kita buat menyampaikan argumen. Demo pun
bisa menjadi baik banget kalau caranya baik, attitude-nya baik. Seperti perizinan pertama, setelah itu yang kedua, karena demo itu kan kita berkaitan dengan massa banyak ya Mas Raga, Mas Dani. Jadi ya gimana caranya kita jangan malah bikin gaduh. Gitu. Wong kita ini malah agent of change kok malah bikin gaduh. Iya, gitu biasanya loh. Itu disampaikan kayak diksinya itu aksi damai gitu. Bukan seperti yang kayak anarkis yang lempar-lempar ini dan sebagainya. Akhirnya ya gitu. Kalau misalnya kita dengan cara anarki, ya yang kita demoin malah nggak mau tahu, kecuali iya gitu kan. Artinya apakah itu tadi demo, artinya berkumpulnya massa, kemudian audiensi, ataupun juga menyampaikan beberapa hal itu di media sosial, itu semuanya baik. Tinggal ini ya, attitude-nya tadi, gitu ya, kontennya yang disampaikan itu baik atau tidak. Oke, jadi seperti itu. Jadi kan demokratis, jadi kan boleh kan menyampaikan pendapat. Boleh, kan dilindungi undang-undang kita berpendapat. Iya, betul. Nah, kalau yang di dalam buku itu kan tadi titik poinnya kan aktivis itu Mas ya. Biasanya kalau yang kita tahu, biasanya kalau sudah aktif di organisasi kampus atau di luar, waktu untuk belajar itu biasanya kita terbengkalai, Mas. Itu gimana? Lulusnya tahu. Tapi Mas Dika itu mematakan lulusnya bisa 3,5. Bahkan kalau misalkan dapat beasiswa ada keharusan untuk IPK itu naik terus. Iya, nggak boleh sampai. Pasti juga bagus ini IPK-nya Mas Dika ini kalau seperti ini. Berapa Mas IPK-nya? Jangan-jangan lagi saya langsung direkrut di sini. Oke. Enggak, pertanyaan dari tadi. Saya di mereka dulu. Itu pertanyaannya dulu. Sebenarnya memang waktu itu karena saya tertolong dengan kampus sih Mas Dani. Sebenarnya semuanya itu kan tergantung kampus juga. Kalau saya di Trunojoyo waktu itu semester akhir, ketika saya menjabat sebagai koordinator regional Jawa Timur, itu cuma tinggal skripsian, jadi nggak ada mata kuliah sama sekali. Nggak ada mata, itu yang bikin saya mudah untuk bisa kemana-mana, buat maksimal di amanah organisasi. Gitu aja sebenarnya. Pas semester awal itu kan juga masih banyak organisasi. Betul. Nah itu nggak mengganggu. Kalau bisa manajemen dengan baik itu bisa sih Mas Raga. Kadang-kadang itu malah gini teman-teman itu kan, minimal kalau misalnya rapat ya, rapat organisasi, nggak bisa hadir Mas, Mbak, saya ada tugas ini. Maksudnya tugas itu bukan tugas kelompok, dia ngerjakan sendiri. Ya itu kan sebenarnya bisa di waktu yang lain. Nah dari case-case itu ya sebenarnya dari dirinya sendiri, manajemen waktu aja sebenarnya. Baru kalau misalnya case-nya organisasi eksternal yang mungkin kayak FOSE ataupun mungkin HMI, PMII, yang itu mungkin ada amanah regional bahkan nasional, nah itu mungkin beda lagi case-nya. Selain manajemen waktu dengan baik dari pribadi, juga masalah perizinan kalau menurut saya. Jadi kalau kita mau ngambil amanah berat di organisasi eksternal, pertama yang harus dilakukan adalah perizinan orang tua. Saya dulu waktu itu izin ke ibu dulu, ke bapak dulu. Bu, Pak, saya mau ada amanah ini, saya izin buat nantinya bakal sering keluar kota setiap minggu, sering ke kampus-kampus. Oh gitu ya? Iya gitu kan. Diizinkan ya udah oke. Kedua, izin ke pihak kampus. Biar nanti nggak ganggu misalnya dosen minta Mas Dika bimbingan jam sekian, nah saya masih luar kota kan nggak lucu gitu. Jadi saya minta izin ke dosen pembimbing waktu itu, dosen pembimbing. Udah dua ini udah diizinkan, Bismillah, niat baik lancar. Lulus dengan tepat waktu bahkan lebih cepat ya kan, 3,5 tahun. Dan IPK-nya juga bagus. Gak usah dicari. Tapi dulu memang kalau di awal waktu ingin masuk universitas itu pengen ngambil jurusan ekonomi surga tadi. Ekonomi surga ya. Berarti yang satunya ekonomi. Ya nggak gitu juga bukan. Ekonomi menuntun ke surga kan, betul Mas. Sebenarnya itu malah jadi pilihan ketiga Mas Dani. Yang pertama apa Mas? Pertama dulu filsafat sama sih ekonomi Islam, ekonomi Islam tapi UNAIR. Ekonomi ini. UNAIR, Insa. Terus itu yang kedua malah ilmu sejarah UNAIR. Yang ketiga baru ekonomi syariah Trunojoyo. Kok enggak UNAIR juga ketiga? Pilihan kedua sebenarnya saya ngawur waktu itu. Karena saya melihat SMA saya bergengsinya nggak terlalu kuat. Saya dari SMA 7 ngaglik. Kan nggak sekuat kayak SMA 5, SMA 1 yang kompleks gitu kan.
Jadi ya ngambil peluang yang banyak buat diterima di negeri. Karena waktu itu ya keluarga ya sederhana ya Mas. Maksudnya kalau swasta pun kayak gini waktu itu. SNMPTN saya nggak keterima jalur undangan. Nah, aduh ini pikiran saya kalau di swasta malah saya dikuliahkan di kampus yang sembarangan, maksudnya yang bukan kampus yang menurut saya itu sesuai dengan passion saya. Saya waktu itu mau dimasukkan di Muhammadiyah Surabaya jurusan keperawatan. Karena waktu itu yang dirasa paling murah biayanya sama keluarga. Nah, saya ada motivasi buat SBMPTN itu, ujian tulis. Benar-benar saya belajar dari awal. Alhamdulillah lolos. Ben enggak jadi perawat ya. Benar jadi perawat. Karena benar-benar enggak sesuai passion. Tapi ngambil IPA gitu kok sampai mau ke. Padahal SMA-nya IPA saya Mas Dani. Tapi sengaja saya memang banting setir pas waktu. Iya, tapi pintar hitung-hitungan. Iya, biasa lebih logikanya lebih karena di gitu. YDSF pegangnya di keuangan. Finance. Iya. Pintar hitung-hitungan. Ya ekonomi kan pinternya itu. Kamu kan ya marketing kan, hitung diskon kan. Iya kan? Iya. Oke. Waktunya terbatas ya. Iya. Waktunya terbatas ya. Iya, waktunya terbatas. Karena kan dari latar belakang yang berbeda, kemudian akhirnya kerjanya di YDSF. Ini sebuah kelasnas di finance. Di finance. Tapi selain di finance, kemarin juga ketemu saya handle event. Saya bahkan dibuatkan kayak tour gitu kemarin untuk acara. Oh ini luar biasa. Biasanya nggak ada, cuma random ini buatkan tour. Oh keren. Makanya ini kayaknya ada yang berbeda ini. Siapa ini? Ternyata tadi aktivis, punya pengalaman organisasi dan lain sebagainya. Karena sepengetahuan saya, anak-anak yang lulus S1 itu akan berbeda yang punya organisasi dan tidak. Sing berorganisasi biasanya itu lebih matang karena dia diajarkan secara langsung gimana sih menyusun konsep, kemudian membuat sesuatu kan gitu, sesuatu yang manfaat gitu. Akhirnya itu tadi dan mungkin efeknya juga ya karena di organisasi kan sering ketemu dengan orang. Akhirnya juga bisa ketemu dengan jodohnya. Ya, nah kita tanyakan teman kita ini karena mungkin tidak di organisasi. Banyak yang dia. Banyak. Aktif itu. Kamu organisasi kan? Pasti kata. Kamu. Enggak pernah ikut organisasi dulu. Enggak ikut. Ikut ya. Ya ikut cuma aktifnya di himpunan mahasiswa itu aja. Hima. Karena dulu kan kok tambah aku. Kan siapa tahu nanti Mas Dika bisa gini loh Mas, nanti caranya mendekati ukti-ukti organisasi. Chat aja. Oke, semangatnya kalau di YDSF apa Mas? Semangatnya ketika Mas Dika ada di YDSF kan ada amanah dari Muzaki gitu ya untuk mustahik, untuk kebermanfaatan rakyat tapi juga umat. Gitu. Betul. Di YDSF sebenarnya saya tergerak untuk berkecimpung di gerakan filantropi Islam itu karena memang saya sukanya di itu. Jadi di ekonomi syariah itu kan turunannya banyak banget. Ada perbankan, ada filantropi Islam, ada pasar modal syariah dan sebagainya. Saya tertariknya di filantropi Islam memang. Makanya waktu itu saya resign dari bank syariah ke YDSF waktu itu. Jadi sempat di bank syariah dulu 1 tahun. Itu YDSF sampai sekarang. Nah itu yang bikin saya buat tergerak, buat terjun langsung. Kebermanfaatan di lembaga amil zakat nasional itu sangat terasa karena dari setiap lini keprofesionalitasan di bidang ekonomi syariah, filantropi Islam lah yang paling lekat dengan masyarakat, yang paling dekat dengan masyarakat karena memang kita sebagai perantara antara muzaki dengan mustahik, antara wakif dengan penerima wakaf, antara donatur dengan penerima infak. Gitu kan. Jadi Ziswaf itu kalau menurut saya adalah amanah yang memang besar dan saya punya tagline kalau di Ziswaf itu Ziswaf milik bersama. Jadi bahkan nggak hanya orang muslim saja, tapi non muslim pun juga bisa berkecimpung. Contohnya di United Kingdom di Durham University itu kan ada Islamic Finance. Itu filantropi Islamnya malah maju. Padahal di situ ya non muslim semua kita tahu kalau di UK. Gitu kan. Jadi seperti itu maksudnya saking kebermanfaatannya dari Ziswaf seperti itu. Nah tinggal memang kerapiannya ya kalau di Indonesia kerapian tergantung siapa. Kalau menurut saya tergantung induknya. Jadi kalau zakat ya tergantung basnasnya, wakaf ya tergantung badan wakaf Indonesianya. Gitu. Kalau induknya udah rapi, saya yakin di bawah juga bakal rapi. Apakah sekarang sudah rapi? Belum sempurna rapi.
karena menuju rapi, tapi kan itu proses ya Mas ya. Proses. Jadi yang namanya ekonomi syariah itu kan umurnya baru berapa sih kalau dibandingkan dengan ekonomi konvensional, apalagi turunan-turunannya kayak jiswaf gitu loh. Gitu. Gitu sih. Baik, luar biasa. Kalau di IDSF berarti sudah berapa tahun? 3 tahun saya. 3 tahun. Oke. Dan kebetulan juga ini besok ini kita miladnya Suara Muslim itu juga berbarengan. Bareng ya. Bergandengan. Iya, berbarengan dan harinya itu sama. Momennya itu mendekati Ramadan. Dan kebetulan Mas Dika ini juga menjadi salah satu kepanitiaan juga. Tim sukses panitia juga gitu ya. Boleh di-sharing Mas, kira-kira di miladnya YDSF apa yang benar mau dikenalkan, kemudian yang diusung di milad yang ke 36 tahun YDSF. Ini salah satu Lasnas yang paling tua, paling tua juga ya, senior. Oke, monggo Mas Dika. Iya, milad YDSF sebenarnya tanggal 1 Maret ya, tapi acara puncak kita di Jatim Expo tanggal 19. Di situ kita punya konsep menyatu untuk maju, konsep internal kita, karena dalam momen mergernya cabang-cabang mandiri ke kita, jadi nanti Jakarta, Jember, Yogyakarta, Semarang, Malang itu gabung jadi cabang. Nah, akhirnya kita punya konsep menyatu untuk maju, dan akhirnya diturunkan ke tema acaranya tadi Tarhib Ramadan. Optimalkan kebaikan di bulan Ramadan gitu. Jadi itu momentum penting nanti pemirsa Suara Muslim untuk bisa ikut hadir di acara miladnya YDSF yang itu nanti akan diselenggarakan di acara Halal Fest di hari Ahad tanggal 19 Maret di jam 8 pagi insya Allah kita mulai sampai jam 12 siang insya Allah nanti dilanjut oleh Suara Muslim benar. Siangnya. Jadi nanti barengan. Jadi silahkan mitra Muslim dilingkari tanggalnya gitu ya. Tanggal 19 Maret jam pagi. Udah mulai dari jam 8 sampai sore gitu ya. Sampai sore nanti jadi lanjut YDSF jam 8 dan seterusnya sampai nanti sholat duhur, kemudian nanti dilanjut dengan Suara Muslim. Nah, itu tentu nanti konsepnya akan bagus banget karena ada Prof Nuh juga ya. Prof Nuh yang hadir, kemudian juga ada Ustadz Jazir dari Masjid Jogokarian gitu ya. Terus juga ada banyak acara yang menarik tentunya di Jatim Expo tanggal 19 Maret gitu ya. Hari Ahad. Masuknya ada HTM-nya enggak atau gimana? Iya, maksudnya memang ada HTM-nya tapi khusus untuk IDSF ada diskon atau gimana gitu ya? Nanti malah digratiskan. Oke. Nanti bisa diikuti infonya di Instagram gitu ya @YDSFku. Nanti mungkin gitu Mas ya. Betul. Di sana nanti bisa dilihat, dan jangan lupa kalau di Suara Muslim nanti ada juga temu pendengar, kemudian juga ada parade mozaik yang dulu sudah pernah kita ketemu. Ibu-ibu wajib hadir kayaknya di JX tanggal 19. Dilingkari ya ibu-ibu mitra Muslim, bapak-bapak juga monggo boleh tanggal 19 kita ketemu bareng di miladnya YDSF dan juga Suara Muslim. Kalau Suara Muslim usianya 13 tahun ya. Betul. Oh iya, usia 13 tahun. Besok di jumpa pendengar ada Mas Dani ya. Jadi yang biasanya kalau ada acara-acara Mas Dani kok nggak ada lah. Insya Allah besok jadi hostnya. Masih belum fix ini ya mitra Muslim. Sudah fix lah. Fix loh. Saya di sini aja. Ketua panitia Septian. Jadi saling tuker. Ada Mas Raga, ada Septian, juga ada Muslim Majelis Yoni Dhamma juga di sana ya. Iya. Yang penting dilingkari dulu tanggalnya. Tanggal 19 bisa hadir sejak pagi acaranya karena nanti gratis gitu ya. Tapi manfaatnya yang begitu banyak insya Allah. Oke. Ketemu juga nanti sama Mas Dika dan juga teman-teman dari YDSF. Termasuk mungkin ada yang nanti yang disampaikan oleh Prof Nuh ataupun juga Ustadz Jazir. Goalnya yang nanti akan dibawakan atau yang disampaikan oleh Prof Nuh dan juga Ustadz Jazir apa nanti Mas? Oke. Goalsnya dari acara Milad YDSF di JX nanti adalah memang kita sengaja untuk memberikan energi di acara Halal Fest dari sisi ekonomi syariahnya ya. Karena titik temu dari kedua pembicara kita itu adalah di bidang wakaf. Muhammad Nuh, Prof Nuh ada di Badan Wakaf Indonesia, ketua, dan Ustadz Jazir, Dewan Syura Masjid Jogokarian, dan juga sebenarnya praktisi wakaf. Beliau Ustadz Jazir. Jadi titik temunya memang beliau berdua ada di bidang ziswaf, khususnya wakaf. Namun memang kita sengaja nggak mengeluarkan narasi ziswaf,
tapi narasi optimalkan kebaikan di bulan Ramadan, agar optimalkannya itu kita kasih sisi-sisi kebermanfaatan wakaf di sebabnya gitu. Jadi memang terkesan umum kalau di pamflet, tapi nanti ketika diskusi bahasanya insya Allah daging semua, tajam semua. Termasuk juga para takmir kayaknya juga wajib hadir gitu ya Mas ya, karena kemarin sempat juga kita bahas tentang bagaimana masjid itu mandiri tanpa yang namanya infak. Masjid tanpa infak, nol infak. Nah, selengkapnya tanggal 19 di Jatim Expo. Oke. Catat ya, ini tanggalnya, ini lokasinya. Pokoknya wajib hadir nanti ya, ketemu sama tim dari YDSF, khususnya Anda para donatur YDSF atau calon donatur. Nah, ini wajib hadir semua. Plus para mitra muslim tentunya. Iya. Tanggal 19 Maret 2023 di JX Internasional Surabaya. Oke. Baik ya. Oke. Dan mungkin terakhir apa yang mau dipesankan kepada mitra muslim ataupun juga sobat JDSF yang malam hari ini mendengarkan. Mas Dika silakan. Baik, para sobat JDSF dan pendengar mitra muslim, dari saya sebenarnya simpel sih Mas. Kita kalau punya amanah di tempat apapun dan di bagian apapun, diusahakan untuk mulai merubah mindset. Amanah itu adalah bagian dari kita. Jadi bukan kita adalah bagian dari amanah itu. Tapi kalau kita punya mindset amanah itu adalah bagian dari kita akan berupaya sampai kapanpun memberikan bagian sebisa-bisanya ke amanah itu, betul nggak? Tapi kalau kita punya mindset saya adalah bagian dari amanah itu, maka cepat atau lambat kita akan meminta bagian, karena kita adalah bagian dari itu. Betul. Makanya saya berusaha meluruskan beberapa orang atau pendengar di sini, ya kalau punya amanah apapun, kita punya mindset adalah amanah itu bagian dari kita, biar kita bisa ikhlas, optimal, dan biar bisa maksimal hasilnya, gitu. Dan bisa berkah yang penting ya, berkah hasilnya. Baik, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya baik. Terima kasih juga. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa. Bukan hanya banyak dagingnya, tapi juga banyak vitaminnya, gitu ya. Kamu yang banyak daging. Proporsional, sudah nikah masih proporsional. Bukan. Termasuk vitamin juga untuk Mas Dani. Tapi aku harus gendut, saya agak gendut. Bukan itu. Inspirasinya tadi itu loh, berangkat ke Tangerang loh, Vi. Ngapain? Loh, mesti kok gak paham sinyal-sinyal. Paham. Itu semoga bisa memotivasi kita semua, gitu, para jomblo-jomblo hati, bahwasanya jodoh itu harus kita jemput memang dan diperjuangkan gitu. Seperti Mas Dika tadi berangkat sendiri ke Tangerang dan alhamdulillah berjodoh. Semoga dan saat tertentu juga kita harus nekat, harus berani gitu ya. Betul. Karena sekarang banyak tikungan tajam. Maksudnya? Yes. Jangan memperkenalkan calon kita ke sahabat kita katanya. Karena nanti bisa naksirnya ke sahabat kita. Atau mungkin bahkan bukan ke sahabat kita, tapi justru siapa tahu kecepatan dengan orang lain. Nah, itu yang mungkin jadi rambu-rambu. Dan ini yang terjadi sama kamu ya, Dan? Saya garis bawahi. Oke, terima kasih mitra muslim. Semoga apa yang hari ini didengarkan, disampaikan, semoga menjadi inspirasi dan juga manfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan, dan sampai jumpa di MID Majelis Ikhwan Idaman pekan depan. Terima kasih semuanya. Ya, dan jangan lupa mitra muslim untuk ikuti terus Majelis Ikhwan Idaman, hadir setiap hari Sabtu malam Ahad pukul 7 malam ya, atau setengah 8 hanya di Suara Muslim Radio Network. Jangan lupa follow Instagramnya Suara Muslim @suaramuslim, subscribe channel YouTube Suara Muslim TV, Suara Muslim TV, dan follow Instagram kita juga. Saya Raga Satria. Saya Ahmad_Dika. Saya Dani Abdurrahim. Saya Septian Muhammad pakai Y, dan terima kasih pakai Y. Gitu kan? Bukan. Oke, terima kasih telah mendengarkan celotehan kami. Semoga bisa diambil manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.